Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzula Firdausi, NIM 34 dari Prodi Administrasi Publik Universitas Hang Tuah Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai review jurnal yang berjudul Prospek Pengembangan Kerjasama Antar Daerah Kabupaten atau Kota di Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan urusan pembangunan dan pelayanan masyarakat, yang disusun oleh Triwidodo W. Utomo. Pertama, di sini saya akan menjelaskan argumentasi pentingnya mereview pada jurnal ini dalam konteks perkembangan bidang studi kemitraan sektor publik, yakni dengan kemitraan artinya diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diinginkan individu, kelompok, lembaga, atau organisasi untuk menghasilkan suatu keluaran yang bermakna dan berkelanjutan. Dalam kemitraan terjadi relasi antar organisasi dan dengan relasi tersebut akan tercipta kerjasama. Oleh karena itu, pada jurnal ini dapat mengetahui tentang perkembangan kerjasama antar daerah, kabupaten, atau kota di Kalimantan Timur, yakni dengan membentuk suatu jaringan administrasi yang dapat digunakan sebagai instrumen dalam membangun kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam memecahkan persoalan bersama. Provinsi Kalimantan Timur dapat dikatakan sebagai wilayah yang sangat potensial untuk menerapkan pola-pola kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satunya kerjasama antar daerah ini yang berfokus pada pengembangan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Yang kedua yakni pokok-pokok pikiran utama. Secara geografis, Kalimantan Timur yang merupakan provinsi terluas di Indonesia hanya memiliki 13 kabupaten atau kota. Dalam perspektif ke depan, Kalimantan Timur jelas sangat terbuka terhadap kebijakan pemekaran wilayah. Di samping itu, dilihat dari potensi sumber daya alamnya, Kalimantan Timur juga sangat kaya dengan beragam kekayaan tambang, hasil hutan, maupun potensi perikanan darat maupun laut. Dengan mempertimbangkan aspek karakteristik daerah dan tingkat urgensi terhadap pengembangan kerjasama antar daerah, kondisi-kondisi pada bidang pelayanan berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang ingin dikembangkan, yaitu meliputi aspek pelayanan kebersihan dan persampahan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur fisik, khususnya jalan dan jembatan, dan pengelolaan lingkungan. Dengan terdiri dari 3 daerah, yakni Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Timur. Kerjasama ketiga daerah ini diusulkan dengan nama Bosanggarong, Bontang, Sanggata, Tenggarong. Tujuan yang diharapkan dari adanya kerjasama antar daerah di Kalimantan Timur yakni untuk meningkatkan pelayanan masyarakat untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan SDM daerah. Berdasarkan penyelenggaraan pengembangan dalam suatu urusan pembangunan atau pelayanan publik di berbagai kabupaten atau kota Kalimantan Timur dikembangkan melalui prospek kerjasama di wilayah Bosanggarong, seperti yang pertama yakni untuk bidang pelayanan kebersihan persampahan. Kebijakan dalam meningkatkan kebersihan kota di Kalimantan dalam rangka meraih Piala Adipura sebagai indikator keberhasilan manajemen perkotaan, khususnya di bidang kebersihan atau persampahan. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan pembangunan TPS atau TPA baru. Kerjasama pengelolaan kebersihan sudah dilakukan seperti pengangkutan dan pembuangan sampah, daur ulang sampah, pengelolaan TPA, atau pengembangan teknologi penanganan sampah ramah lingkungan. Yang kedua, untuk bidang pembangunan dan penyediaan fasilitas umum dan prasarana dasar, antara lain yang pertama, pembangunan sarana penyediaan air bersih, pembangunan perumahan atau pemukiman, penanganan banjir dan aliran sungai, penyediaan infrastruktur daerah perbatasan antar daerah meliputi jalan dan jembatan, jaringan listrik, perencanaan transportasi terpadu lintas daerah, dan sebagainya. Khususnya dalam penanganan banjir musiman di Kota Bontang yang diindikasikan berasal dari luapan sungai di wilayah Kutai Timur. Yang ketiga yakni untuk bidang pengelolaan lingkungan hidup, antara lain meliputi secara lebih spesifik
Kerjasama pengelolaan lingkungan hidup dapat pula dilakukan pada fungsi-fungsi khusus seperti pengelolaan limbah terpadu yang ramah lingkungan, pengawasan pengendalian pencemaran, dan penanganan pemantauan daerah aliran sungai atau DAS. Selanjutnya yakni kaitan dengan jurnal sebelumnya, yakni pada penelitian jurnal di tahun 2004 sebelumnya yang berjudul tentang permasalahan dan rencana pengembangan kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur dengan masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang cukup berat. Selanjutnya yakni kaitan dengan jurnal sebelumnya. Penelitian jurnal di tahun 2004 sebelumnya yang berjudul tentang permasalahan dan rencana pengembangan kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur dengan masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang cukup berat, antara lain kualitas SDM masih belum memadai, pelayanan yang masih terbatasnya pelayanan jasa transportasi yang disebabkan oleh terbatasnya infrastruktur jalan, sarana dan prasarana, kerusakan lingkungan hidup, dan masih banyak daerah belum terbiasa menerapkan pola kerjasama atau kemitraan dalam penyelenggaraan urusan pembangunan atau pemberian pelayanan bidang tertentu. Maka dari itu, untuk mempercepat penerapan model kerjasama dengan mengeluarkan surat edaran atau petunjuk teknis dengan penyelenggaraan kerjasama pembangunan antar daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Akhirnya di tahun 2006 sebagaimana termaktub dalam UU No 32 sudah bisa terrealisasikan dengan kerjasama pembangunan antar daerah dalam upaya membangun dan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat di Kalimantan Timur, sehingga telah memiliki model-model kerjasama yang terbukti mampu memperbaiki kinerja pelayanan di bidang-bidang atau sektor pembangunan tertentu. Kondisi objektif pemerintah daerah di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa model-model kerjasama antar daerah sudah dapat dijalankan atau dilaksanakan dengan optimal karena didukung oleh kesadaran akan pentingnya kerjasama, dukungan pimpinan daerah yang dipotong pula oleh kapasitas sektor privat dan masyarakat. Selanjutnya yakni kelebihan pada jurnal ini. Yang pertama, bahasa yang digunakan oleh penulis mudah dipahami, maksud dan tujuannya oleh pembaca. Analisisnya sangat rinci dan mudah dipahami. Yang kedua, pada jurnal ini juga banyak diberikan gambaran para responden tentang dimensi kerjasama antar daerah dan peneliti menjelaskan sangat lengkap sehingga pembaca bisa lebih mudah untuk memahami. Yang ketiga, tata cara penulisan sudah baik karena penulis dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kegiatan penelitian tentang pengembangan kerjasama antar daerah, kabupaten, atau kota di Kalimantan Timur, serta menjelaskan latar belakang jurnal yang dibuat secara ringkas, tepat, dan jelas. Selain itu, dalam penulisan jurnal, jenis huruf yang digunakan sama. Dan kelemahannya pada jurnal ini yakni kerjasama ini belum banyak dipraktekkan dan dioptimalkan karena peneliti hanya menggunakan data responden. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengintensifkan komunikasi antar pemerintah daerah. Yang kedua, tata cara membagi struktur penulisan membuat pembaca sedikit bingung. Yang ketiga, peneliti hanya menuliskan isi abstrak hanya dengan menggunakan bahasa Inggris serta penggunaan sistem penomoran juga tidak tersusun dengan baik. Dan yang keempat, identitas jurnal tidak termuat dengan lengkap di dalam jurnal.